Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novel Jesur Rahman. Nama saya Friendly Octavianus. Oke, baik, di sini kami dari mata kuliah komunikasi kelompok kelas 5A3 ingin mempresentasikan tentang tema yang berjudul komunikasi politik antara aparat pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19. Oke, langsung saja kita memasuki ke slide yang pertama. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, ataupun gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi biasanya dilakukan secara lisan ataupun verbal, agar dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman, kedua belah pihak pun harus mengetahui serta memahami terhadap pesan yang sedang disampaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari politik. Kata politik mempunyai banyak arti. Salah satunya adalah sebuah proses untuk membentuk kekuasaan yang terjadi di sekitar kita. Di sisi lain, politik biasanya itu menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam berpolitik, pemerintah dan masyarakat dapat berinteraksi dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari komunikasi politik. Menurut Meriam Budiarjo tahun 1982, komunikasi politik merupakan penyaluran berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengaturnya sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik. Selain itu, komunikasi politik juga bersifat tidak bebas nilai, yang dimana sangat terkait dengan faktor sejarah dan kultural. Hal tersebut masuk kepada ideologi, sistem politik, sistem sosial, dan sistem ekonomi pada suatu negara atau bangsa. Nah, menurut kami nih, jika digabungkan antara pengertian komunikasi dan pengertian politik, komunikasi politik adalah sebuah penyampaian pesan, yang dimana pesan tersebut selalu berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya di sini kami ingin menjelaskan mengenai contoh kasus pada tema yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya contoh kasus ini akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Friendly Octavianus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada contoh kasus. Salah satu contoh kasus komunikasi antara aparat pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19 adalah pemerintah telah memberhentikan PPKM yang berada di luar Jawa Bali pada tanggal 22 November 2001 lalu. Dilansir dari CNN Indonesia, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM untuk menangani pandemi virus COVID-19 di wilayah luar Jawa Bali yang dimulai sejak 9 November lalu, berakhir hari ini, yaitu hari Senin tanggal 22 November. Sementara, PPKM di Jawa Bali baru akan berakhir pada 29 November mendatang. Selanjutnya, ada bagaimana keadaan PPKM luar Jawa Bali. Pada 2 pekan terakhir, PPKM yang diberlakukan di Provinsi luar Jawa Bali tercatat sudah ada sejumlah kabupaten atau kota yang diturun ke PPKM level 1. Ada 25 kabupaten atau kota dari 13 provinsi yang masuk ke kategori dalam PPKM level 1. Salah satunya Sumatera Utara yang sudah tercatat menjadi provinsi dengan daerah PPKM level 1 terbanyak, yaitu 10 kabupaten atau kota. Selanjutnya ada sistem zonasi warna. PPKM di luar provinsi luar Jawa Bali ini menerapkan sistem zonasi warna di setiap daerahnya. Untuk protokol kesehatan di daerah level 1 dan 2 ditentukan oleh status zonasi merah, oranye, kuning, dan hijau. Nah, contohnya seperti pembelajaran tatap muka
Untuk zona merah di daerah level 1 dan 2 itu dilarang menggelar pembelajaran tatap muka. Sedangkan di daerah level 1 dan 2 yang berada di zona hijau dan kuning boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya ada bagaimana tindakan pemerintah selanjutnya. Pemerintah juga akan terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM di Indonesia setiap 2 pekan sekali. Dalam hal ini, pemerintah akan mengkategorikan sejumlah kabupaten atau kota dalam level 1-4 berdasarkan indikator yang telah diterapkan. Dan indikator tersebut dapat dihitung melalui jumlah COVID-19 seperti kematian, kesembuhan, testing, dan tracing. Keterisian tempat tidur rumah sakit hingga capaian sejumlah warga yang sudah menerima dosis vaksin COVID-19 di wilayah masing-masing. Nah, teman-teman, namun dengan adanya informasi bahwa PPKM di Provinsi Luar Jawa Bali ini diberhentikan, hingga saat ini masih belum bisa diketahui juga nih secara pasti apakah pemerintah benar-benar menghentikan PPKM Luar Jawa Bali secara total atau memperpanjangnya lagi dengan semakin memperluas kebijakan dalam relaksasi mobilitas warga. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.